Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai penipuan lelang yang mengatasnamakan Adira dan juga promo cashback yang pernah saya tawarkan di video-video sebelumnya. Tapi sebelumnya bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, mohon agar channel ini di subscribe, komen, ditinggalkan komen di kolom komentar dan juga di share agar video ini berkembang dan semakin banyak ditemukan oleh orang-orang yang membutuhkan informasi-informasi seperti ini, sehingga semakin banyak orang yang tertolong lewat video-video saya ini. Baik, terima kasih. Kita akan membahas persoalan yang sering terjadi yang berhubungan dengan konten-konten yang saya sudah bagikan di video-video sebelumnya, baik mengenai penipuan maupun promo cashback yang saya upload di video YouTube saya. Sebenarnya saya agak sedikit bingung dengan warga plus 62 ini. Saya heran. Kenapa kita gampang sekali tertipu dan gampang percaya sama orang, bahkan orang yang belum pernah ketemu dengan kita. Hanya dengan bermodalkan iming-iming harga murah dan mencatut nama perusahaan ternama plus identitas palsu, mereka bisa menipu karena kita percaya. Padahal saya sudah buatkan beberapa konten penipuan tentang lelang mobil dengan harga murah, harga yang tidak masuk akal. Bahkan di video tersebut sudah saya jelaskan kronologis penipuan yang sering terjadi dan ciri-ciri penipuannya pun sudah saya buat lengkap seperti di video YouTube berikut ini. Video tersebut saya buat berdasarkan beberapa pengaduan yang sering saya terima dari orang-orang yang sudah pernah jadi korban penipuan. Bahkan saya buat lagi video lanjutannya yang langsung menunjukkan cara atau modus yang mereka pakai dalam melancarkan aksi mereka. Saya juga menampilkan salah satu video yang mereka catut untuk digunakan sebagai bahan menipu untuk mengelabui korbannya di video YouTube berikut ini. Tapi masih ada aja yang tertipu karena tergoda dengan harga murah dan yakin bahwa si penipu ini adalah bagian dari Adira yang dipercaya untuk melakukan pelelangan kendaraan hasil tarikan. Bahkan masih ada yang tertipu walaupun sudah menonton video-video YouTube saya tadi. Saya bingung, entah bagaimana cara si penipu itu meyakinkan korbannya. Bahkan setelah korbannya tersebut menonton video-video saya tadi. Apakah video saya yang kurang pas menjelaskannya? Atau si penipunya yang terlalu pintar? Ataukah memang korbannya yang terlalu gampang ditipu dengan iming-iming mobil harga murah dan takut kalau mobilnya diambil atau didahului oleh pembeli lain? Saya bingung antara kesal dan kasihan dengan si korban. Seperti beberapa hari lalu, di mana ada seorang ibu yang menelepon saya bahwa dia telah mentransfer uang 5 juta ke si penipu itu. Yang lebih lucunya lagi, pengakuan si ibu ini sebelum ketipu, ibu ini sebenarnya sudah pernah menonton video YouTube saya. Terus kata si penipunya, kalau video YouTube yang saya buat itu hanyalah konten. Namanya juga YouTuber. Apa saja pasti dibuat konten, itulah kata si penipunya. Entah bagaimana caranya si penipu itu meyakinkan ibu ini, sehingga pada akhirnya dia tetap mau transfer booking fee-nya atau tanda jadinya, sehingga si ibu ini tertipu. Begitu juga dengan promo cashback yang pernah saya tawarkan di beberapa video saya sebelumnya, seperti di video ini. Di video itu sangat lengkap penjelasannya mengenai promo cashback yang saya tawarkan. Bahkan ada penjelasannya kenapa bisa ada promo cashbacknya, dari mana dapat promo cashbacknya, dan apa tujuan promo cashback yang saya adakan. Bahkan teman-teman marketing juga komplain karena promo cashback yang saya adakan tersebut dianggap mengganggu mata pencarian mereka karena beberapa hal yang berdampak langsung ke mereka, seperti yang saya jelaskan di video ini. Dalam hal ini juga saya merasa kesal dan kecewa. Kenapa? Begini ceritanya. 2 hari yang lalu, ada seorang ibu yang kirim WA ke saya untuk menanyakan pinjaman dengan gadai BPKB mobil Innova G
manual solar 2018. Rencana pinjamannya adalah 120 juta dengan tenor atau cicilan 4 tahun. Saya langsung hitungkan simulasinya. Ya, simulasi pinjamannya dengan nilai angsuran per bulan selama 4 tahun beserta dengan nilai promo cashbacknya. Setelah saya kirim lewat WA ke ibu itu, dia langsung telepon saya untuk memastikan. Pak, ini benar angsurannya segini dan dapat cashback 6 juta. Berarti kalau saya pinjam lewat Bapak, saya terima 126 juta dong, dengan tenor angsuran 47 bulan. Benar ya Pak? Terus saya jawab, iya Bu, benar. Seperti yang saya jelaskan di WA tadi, karena memang di WA-nya saya jelaskan. Pinjaman Ibu 120 juta, ditambah cashback 6 juta, jadi total yang akan Ibu terima adalah 126 juta, bersih, tanpa potongan biaya apapun. Karena biaya ADM ditambah biaya asuransi plus angsuran sebulan pertama di depan, makanya ibu tinggal bayar 47 bulan. Biaya-biaya lainnya, ya, tambah biaya-biaya lainnya sudah dihitungkan ke nilai angsuran bulanannya, Bu. Jadi, kapan butuhnya, Bu? Biar langsung saya bantu proses, supaya langsung kita ajukan untuk segera disurvei dan dicairkan secepatnya. Ibu itu terdiam sejenak setelah mendengarkan penjelasan saya. Bagaimana Bu? Lalu jawab ibu itu, Pak, sebenarnya saya sudah pinjam 120 juta ke Adira dan sudah cair 3 hari lalu Pak. Angsurannya lebih kurang sama persis, hanya lebih mahal sekitar 10 ribuan per bulan yang saya terima. Tapi saya tidak dapat promo cashbacknya Pak. Apa bisa Bapak bantu supaya saya dapat promo cashbacknya Pak? Lalu saya jawab, oh maaf Bu, untuk itu saya tidak bisa bantu, karena marketingnya bukan saya. Nggak mungkin saya paksa marketingnya untuk kasih cashbacknya ke ibu. Kenapa nggak bisa Pak? Tanya si ibu. Kan sama-sama Adira Pak. Ya Bu, sama-sama Adira. Tapi marketingnya kan beda. Soalnya ini bukan program Adira Bu. Ini adalah program saya sendiri sebagai marketing untuk membantu meringankan beban nasabah-nasabah saya. Dan tidak mungkin saya paksakan marketing lain untuk mengikuti program yang saya buat sendiri. Iya Pak, saya mohon maaf. Sebenarnya saya sudah pernah lihat video penawaran promo cashback Bapak di iklan Facebook dan nomornya saya simpan. Tapi teman saya yang kerja di bank sarankan, mending saya langsung ke kantor aja, nggak usah lewat online atau lewat WA. Gitu kata teman saya Pak. Akhirnya saya pergi ke kantor sendiri dan cairlah pinjaman saya. Tapi karena penasaran dan saya teringat akan nomor Bapak, makanya saya coba-coba WA Bapak untuk mencoba mencari perbandingan dan mencari tahu yang sebenarnya. Ternyata saya rugi 6 juta karena nggak dapat promo cashbacknya. Jadi nggak bisa dibantu ya Pak saya dapat promo cashbacknya Pak. Lalu saya jawab kepada ibu itu, oh, kalau begitu, ibu minta aja cashbacknya ke teman ibu itu. Kan dia yang sarankan ibu supaya ibu langsung. Lagian apa bedanya ibu lewat saya atau lewat marketing lain? Lewat WA ke saya atau datang langsung ke kantornya? Bedanya hanya di cashbacknya aja kok Bu. Kalau lewat saya, ibu dapat cashback. Yang lain belum tentu kasih cashback. Kalaupun ada, tidak sebesar yang saya kasih. Bu, mau ibu datang langsung ke kantor pun pasti lewat marketing juga, ya kan? Pinjaman yang diterima tetap segitu juga. Angsurannya juga sama nilainya. Karena mau lewat marketing siapapun dan lewat WA atau online atau langsung ke kantornya pun akan tetap sama Bu. Karena bunga atau angsurannya itu sudah ditentukan dari kantor pusat dan cabang maupun marketing tidak bisa tentukan sendiri. Apalagi rubah ketentuan dari pusat. Terlebih lagi mengenai bunga pinjaman. Bisa langsung dipecat Bu, bahkan bisa pidana karena bisa dikategorikan penipuan atau penggelapan. Karena jatuhnya akan merugikan perusahaan dan nasabah. Begitu Bu. Sebenarnya mau ibu pinjam lewat saya atau lewat marketing lain, saya tidak masalah Bu. Kenapa? Ya karena refundnya, ibu perlu tahu, setiap pengajuan pinjaman di hampir semua leasing, mau lewat marketing siapapun, mau lewat WA, mau lewat online,
atau langsung ke kantor, itu ada refundnya Bu, nilainya lumayan. Nah, refund itulah yang saya berikan atau saya kembalikan 100% ke nasabah-nasabah saya dalam bentuk promo cashback, dengan tujuan supaya nasabah-nasabah saya terbantu. Dan untuk pemasukan saya dapat insentif bulanan Bu. Karena setiap bulannya sudah hampir 10 tahun di Adira, saya selalu capai target di atas 1 miliar. Bahkan pernah beberapa kali di atas 10 miliar Bu. Jadi, Ibu mau pinjam lewat saya atau tidak, saya tidak apa-apa Bu. Karena insentif bulanan saya masih dapat saya dari pencapaian bulanan saya setiap bulannya. Saya yakin Tuhan akan bantu saya. Karena saya juga senang bantu orang lain lewat promo cashback yang saya berikan. Begitu Bu. Oke lah, semoga rezeki Ibu lancar ya. Dan dana yang Ibu terima berkah berlipat ganda dalam usaha yang dijalankan. Amin. Terima kasih Pak. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak. Ini jadi pelajaran sama saya Pak. Sekali lagi saya mohon maaf karena hal ini, jawab si ibu tersebut. Coba kalau seandainya Anda yang di posisi saya, pasti ada rasa kesal lah, ya kan? Sudah pinjamnya ke marketing lain dan nasabahnya tidak dapat cashback, tiba-tiba komplain nasabahnya telepon ke saya. Itu pun hanya karena penasaran dan rasa ingin tahu saja. Dan setelah itu, ya setelah dia tahu yang sebenarnya, dia coba untuk menuntut supaya saya bantu promo cashbacknya dapat. Pinjamnya ke yang lain, nuntut cashbacknya ke saya. Coba bagaimana? Pasti agak kesal juga kan? Mengenai penipuan lelang juga sudah saya buatkan videonya lengkap dengan penjelasan modus dan tips cara menghindari penipuan semacam itu, plus video yang mereka catut untuk memperdaya korbannya, plus bukti-bukti korban penipuan yang melapor. Masih ada juga yang ketipu bahkan setelah menonton videonya. Saya heran, kenapa ya yang mau membantu malah dicurigai? Padahal di video saya live langsung, artinya nampak langsung, wajah saya nampak langsung. Tapi si penipu dan lainnya, ya maksud saya marketing yang lainnya, tidak pernah menampakkan diri atau wujudnya, bahkan tidak pernah ketemu. Tapi bisa orang lebih percaya kepada mereka daripada kepada apa yang saya ucapkan. Ya, orang lebih yakin sama yang tidak nampak wajahnya atau belum pernah ketemu orangnya daripada saya yang langsung live. Ya, agak heran juga sih. Baiklah, Bapak Ibu dan para sahabat semuanya, saya hanya mau sampaikan lewat video ini, ya. Saya tidak bermaksud apa-apa, ya. Saya hanya mau memberikan contoh lewat penjelasan tadi, ya, bahwa hal-hal semacam ini masih sering terjadi walaupun saya sudah membuat beberapa video penipuan yang mengatasnamakan Adira ataupun video yang menjelaskan tentang promo cashback yang saya berikan. Tapi masih tetap saja ada kecurigaan. Ya, mudah-mudahan ke depannya banyak orang terbantu dengan video-video ini. Tapi saya memohon, bantulah saya untuk membantu Anda. Tolonglah saya untuk menolong Anda. Ya, mengenai penipuan tadi, mohon bantu sebarkan dan like supaya semakin banyak yang terhindar atau terselamatkan dari penipuan semacam ini. Bagi yang ada BPKB, bagi Bapak Ibu yang mempunyai BPKB, ya, baik BPKB mobil atau motor, baik yang masih di leasing atau yang sudah di tangan, ya, Anda simpan nomor saya ini karena suatu saat Anda mungkin saja butuh pinjaman dana Gadai BPKB dan saya bisa bantu proses di daerah mana saja seluruh Indonesia lewat cabang Adira terdekat ke tempat tinggal Anda. Karena saya akan bantu dengan promo cashback untuk membantu Anda meringankan beban Anda atau supaya nilai pinjaman Anda lebih besar dapatnya karena ada cashback tadi, ya. Tapi angsurannya tetap sama, sehingga Anda akan terbantu sedikit dengan adanya promo cashback yang saya berikan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mohon bantu saya untuk membantu Anda seperti yang saya sampaikan tadi. Mari kita saling bantu, saling menjaga, saling mendukung, ya. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan salam sahabat.